Shalom. Iya, senang bertemu dengan jemaat Sion, saudara sekalian. Saya melihat pertumbuhan di sini besar, saudaraku ya. Jadi untuk gereja prospek ke depan itu sangat besar. Untuk tempat sudah siap untuk dipersiapkan untuk masa depan, saudara-saudara sekalian. Sebelum khotbah, saya ingin memberikan beberapa statement, kalimat-kalimat itu selalu menjadi pedoman hidup saya, menjadi my lifestyle untuk masalah kerohanian. Jadi pertanyaan itu sebenarnya saya sering berikan baik di kebaktian KTM maupun di ibadah hari Minggu, saudaraku ya. Pertanyaannya seperti ini. Semua peristiwa yang kau alami itu, baik itu 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, atau berapa bulan yang lalu, berapa minggu, bahkan 1-2 hari yang lalu, baik itu pengetahuan yang menyenangkan atau pengalaman yang menyakitkan hati, apapun bentuk pengalaman itu, pertanyaan adalah apakah dengan semua pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Itu kalimat penting, saudaraku, kalimat indikator. Untuk apa? Untuk mengukur kerohanian kita. Jangan sampai ketika menghadapi hal yang sulit, ternyata kita sudah jauh dari Tuhan. Itu pertanyaan menolong kita untuk aware. Jangan sampai terlampau glamor, hidup terlampau bahagia, terlampau banyak dinikmati, itu membuat kita juga tidak hati-hati dengan Tuhan. Membuat kita itu ternyata kesuksesan yang kita miliki itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu pun bisa terjadi, saudaraku. Jadi kalimat indikator, setiap hari ketika malam saat teduh, coba tanya. Kemarin saya mengalami hal yang sulit sekali. Apakah itu membawa saya lebih dekat, lebih memahami Tuhan? Itu penting. Ya. Atau contoh saja pelan-pelan, saudaraku ya. 3 hari lalu, mungkin kehilangan orang yang paling disayang. Apa kehilangan seperti itu bisa membawa lebih dekat kepada Tuhan? Ya? Jelas susah, jelas kehilangan, jelas menyakitkan. Tapi dimensi rohani yang masih hidup, bagaimana seharusnya? Itu namanya saudara bergumul, struggling with God. Okay? Nah hari ini temanya adalah a heart of servant, hati seorang pelayan. Hati seorang pelayan. Mari kita buka firman Filipi pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Filipi pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Di Alkitab itu ada tulis judulnya ya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Karena kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20 dan ayat 21 menjadi center of preaching today, saudaraku ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Titik sampai di situ pembacaan firman, saudara sekalian. A heart of servant, hati seorang pelayan. Biasanya untuk belajar firman Tuhan itu, saudara yang suka datang ibadah, awal daripada khotbah biasanya itu pemahamannya memerlukan energi lebih besar. Karena dia basicnya akan muncul lebih dahulu. Praktikalnya menyusulkan demikian.
Nah, kalau saudara tidak perhatikan basicnya, tidak perhatikan core, inti daripada khotbah itu, maka saudara nanti dapatnya hanya praktikalnya. Oh gitu ya Pak, oke saya juga begitu, puji Tuhan, itu aja. Tapi kalau saudara dapat core intinya, itu menjadi suatu modal mempengaruhi cara berpikir. That is different. Kalau buat ilustrasi seperti orang masak jadinya ya. Kalau saudara makan di restoran yang makanan enak, saudara cicipi, enak ya nih makanannya ya. Hanya sebatas itu, besok datang makan lagi. Tapi kalau saudara makan, ini makanannya enak ya. Gimana cara masaknya? Itu beda saudaraku. That is different. That is different. Itu membuat orang belajar firman itu menjadi beda. Karena dia bukan sekedar hanya menerima, tapi dia mau menelusuri. Kenapa seperti itu? Itu menjadi penting. A heart of servant, hati seorang pelayan. Ketika tema itu diberikan, pasti muncul suatu pertanyaan. Pelayan Tuhan. Bukankah pelayan Tuhan itu Pak Pendeta, bendahara gereja, konselor, bagian yang melayani konseling, ya, menjadi worship leader, atau mereka-mereka yang tugas di gereja? Bukankah itu disebut pelayan Tuhan? Benar, dalam pengertian yang sempit, saudaraku. Nah, sedangkan dalam pengertian yang luas, pelayan Tuhan adalah all of us, semua kita adalah pelayan Tuhan. Saya beri pengertian yang umum dulu. Misalnya begini, minggu lalu atau bulan lalu saudaraku adalah Mother's Day, hari ibu, kan demikian. Jadi ketika seorang ibu mempertanggungjawabkan anak-anak yang Tuhan berikan kepada dia membesarkan mereka dengan takut akan Tuhan, muncullah anak-anak yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan hidupnya benar. Ibu itu dikatakan sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara demikian. Nah, dalam pengertian luas itu kita juga harus bisa mengerti. Kalau demikian, kita dengan orang yang agama lain sama. So what is the difference? Perbedaannya adalah mencakup pada pengertian yang sempit. Jadi kalau bahasa resminya, semua kita adalah pelayan Tuhan. Mengapa harus menjelaskan seperti ini? Supaya jangan timbul pemisahan. Itu bukan bagian saya, Pak. Saya kan hanya datang ibadah aja. Itu tugas orang gereja. Bukan itu. Itu semua bagian daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini penting saudaraku. Siapa tahu, who knows, one day saudara masuk menjadi seorang pelayan yang dalam pengertian yang sempit. Yes. Siapa tahu suatu hari di antara saudara menjadi seorang pendeta. Kan demikian. Jadi sebelum itu terjadi, kita masuk kepada pelayanan yang bersifat umum. Kita harus tetap menjadi suatu standpoint pengertian baik. Setiap kita adalah pelayan Tuhan. Khotbah ini baru bisa masuk ke dimensi berpikir demikian. Membuat range of thinking, cara berpikir saudara, membuka jendela pemikiran. Jadi bisa masuk ke sini, saudaraku. Jadi setiap kita adalah pelayan Tuhan. Tidak ada yang membedakan hal demikian. Karena setiap kita ditebus oleh Tuhan dengan kematian yang sama di atas kayu salib. Ya, ini penting loh saudaraku. Ya, we have the same. Kita mempunyai hak yang sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan. Baik, saudara sekalian. Jadi ketika kita bicara mengenai a heart of servant, hati seorang pelayan, yang seperti apa ya Pak? Nah, kita ambil tentunya daripada kehidupan Rasul Paulus ini, saudara sekalian. Perikop yang kita baca, ketika saudara baca, hanya baca mengulangi perikop itu ayat 21 ayat 12 sampai 21, saudaraku. Baca 3 kali, yang muncul dalam pikiran saudara adalah informasi. Rasul Paulus masuk dalam penjara, lagi tulis surat supaya jemaat Filipi itu kuat, dan dia mengatakan dia itu kalau dia mati adalah untung. Dia itu kalau hidup untuk Yesus, begitu. Jelas sudah baca, keluar informasi bahwa tahu, seluruh istana tahu bahwa Paulus dipenjara karena Injil, kan demikian. 3 kali baca, informasi masuk dalam pikiran saudara. Biasanya begitu. Baca koran pun sama. Sama. Jadi kalau saudara baca koran, nah ini cara berpikir yang unik sekali sebenarnya. Saya kasih ilustrasi biar bagus. Kalau saudara nonton TV, ya, saudara nonton TV, dramanya bagus, itu ada penjahatnya, kemudian juga ada orang baiknya, kan gitu. Saudara melihat, saudara tertarik oleh alurnya cerita, saudara tidak berpikir sesuatu beyond di luar itu. Saudara hanya mengerti ceritanya. Nah, Alkitab juga begitu. Jadi kalau saudara baca 3 kali, hanya menyerap informasi yang tersurat. What it is written, apa yang tertulis di situ.
Tapi kalau saudara baca 10 kali, ada bagian yang bukan tersurat namanya, yang tersirat, yaitu something yang disebut sebagai sesuatu yang implisit, bukan eksplisit, tapi implisit. Itu sulit didapat. Itu dibutuhkan kemauan rohani untuk menjelajah ke situ. Maka dibutuhkan saudara datang ke gereja supaya pendeta menjabarkan. Itu begitu. Ambil contoh klasik yuk. Sakius, pak orang pendek itu, waktu Yesus datang ke kota dia, mereka berkumpul rame-rame untuk melihat Yesus mengajar dan membuat mujizat. Dia tahu, maka dia datang. Karena dia pendek, dia memanjat pohon. Kan dia bikin saudaraku. Nah, sekarang pertanyaan adalah ketika Yesus mengatakan, Sakius, malam ini aku akan tinggal di rumahmu. Senang sekali dia. Nah, pertanyaannya adalah, ini orang pemungut cukai, orang terkenal daerah itu, orang kaya, harga dirinya udah tinggi, di mana-mana orang hargai dia, saudaraku. Kenapa masih dia butuh Yesus? Kenapa dia masih butuh Tuhan? Kenapa dia harus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus? Apa yang menyebabkan? Pertanyaannya, mengapa orang yang kaya, yang sudah sukses itu masih butuh Tuhan? It is not written, tidak tertulis di Alkitab. Dibutuhkan kemampuan untuk menjelajah. Nah, itu maksud saya. It's not written. Nah, kemampuan di situ diletak kembali kepada setiap pendeta menjadi berbeda. Kemampuan pendeta menjabarkan. Dan kemampuan pikiran seberapa kuat untuk mengerti, itu juga membedakan. Maka anugerah menjadi tidak sama. Dalam pengertian akan firman Tuhan menjadi berbeda. Oke? Nah, ketika kita belajar firman seperti itu, saudara baca 3 kali, eksplisit. Apa yang tertulis? Ketika mulai baca 10 kali, sesuatu yang berbeda itu muncul. Itu dia. Contoh tadi yang TV, ingat nonton TV? Kalau kita hanya nonton TV saja, ganteng ya anak muda itu, wah ini anak gadis kasihan nih, begitu. Itu penjahatnya itu, mukanya muka pengkhianat luar biasa. Saudara nonton pun benci sama dia, you hanya menikmati film. Tapi kalau you berpikir something implicit, waktu nonton tersenyum bukan karena jahatnya pengkhianat, itu tersenyum karena apa? Jago ini sutradara ini. Sutradara ini jago. You think step 2. Sutradara ini bisa create seorang dengan menggunakan bahasa dengan begitu, ekspresi wajah begitu, bukan bagusnya nonton filmnya. Sutradaranya hebat. Ya, itu dia. Jadi waktu baca firman Tuhan, kalau yang tertulis begini aja, dalamnya pengetahuan tentang kebenaran itu berlapis-lapis, saudaraku. Berlimpah-limpah kebenarannya. Itu dia. Jadi kalau belajar firman Tuhan, satu perikop bisa dikhotbahkan 100 kali. Tidak sama, saudaraku. Very different. Satu ibadah dengan ibadah yang lain, dengan perikop yang sama, waktu saudara ikut, saudara melihat point angle-nya. Itu beda, saudaraku. Jadi tetap new, fresh, dapat sesuatu yang baru. Itu dia. Itu penting buat kehidupan cepat zaman sekarang. Jadi waktu kita baca seperti ini, nah sekarang saya kasih perumpamaan supaya gampang ngertinya. Saudara adalah jemaat, saya adalah Paulus. Oke? Penjara bawah tanah itu penjara yang sangat menakutkan. Zaman dulu itu, kalau dibilang sudah masuk penjara bawah tanah, itu udah selesai, saudaraku. Di bawah tanah, pengap, bau, sulit bernafas, kotor pasti, banyak binatang, itu menyakitkan sekali, saudaraku. Nah, Paulus dikondisikan dalam gereja bawah, di penjara bawah tanah. Ditulislah firman itu seperti ini modelnya. Nah, sebentar waktu kalimat keluar, kalimatnya kira-kira begini. Saya Paulus ya. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Hari ini aku dalam kondisi dalam penjara bawah tanah. Udah seminggu di penjara bawah tanah. Keadaan fisikku tidak memungkinkan bertahan lama. Karena aku sangat menderita di sini. Saya berharap kepada jemaat yang kukasihi, tolonglah gunakan segala cara untuk membebaskan aku terlebih dahulu, supaya aku keluar dan bisa beristirahat. Setelah aku sehat, aku akan kembali melayani Tuhan. Tertanda Paulus dikirim. Thus say the Lord. Demikian firman dikirim keluar. Tanggapan saudara gimana? Saudara salahkan dia enggak? Enggak. Wajar Pak, kasihan Pak. Baik itu Rasul tuh. Coba kita cari yuk, mana tahu kita kenal dengan orang istana, keluarkan dia dulu supaya dia sehat. Nobody, gak ada satu orang pun salahkan Paulus. Tapi yang hebatnya justru bukan kalimat itu yang keluar. Menjadi unik khotbahnya jadinya. Bukan itu yang keluar. Kalau itu keluar, kita juga tidak salahkan dia. Karena wajar, dia sudah tua.
Tapi bukan kalimat itu keluar. Itulah yang menunjukkan kualitas iman orang ini. Oleh pemenjaraanku, Injil menjadi maju. Sehingga seluruh istana, mereka sudah tahu, aku dipenjara karena membela Injil. Dan orang-orang yang sudah percaya, bertambah berani untuk memberitakan tentang Kristus. Dan ingat, dari dulu sampai sekarang, aku ingin tubuhku, hidupku, matiku, Yesus dimuliakan. Dan bagiku, hidup adalah berbuah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Justru kalimat itu yang keluar, itu hebatnya dia. Nah, saudara pasti tangkap khotbah ini kalau saudara menangkap poinnya. Itu dia. Hebatnya dia. Kok maksudnya gimana itu, Pak? Dia tidak mengungkapkan kepentingan dia. Yang dia ungkapkan adalah waktu surat itu keluar, dia mau ketika jemaat mendengar firman itu, iman jemaat itu menggelegar, bertumbuh. Dia mau iman jemaat itu berkuat ketika mendengar firman yang seperti itu. Ketika mendengar berita yang dia sampaikan. Jadi Paulus dalam kondisi ketika memberitakan Injil seperti itu, saudaraku, dia punya kepentingan pribadinya diletakkan di bagian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nomor 1 adalah God must be number 1. Ini susah. Ini langsung kena ke kita. Ini ya. Kualitas rohani yang tinggi begitu, kalau dibenturkan ke kita, langsung KO kita. Saya belum bisa, Pak. Saya hanya bisa datang hari Minggu ke gereja aja, Pak. Itu pun kadang-kadang kalau sempat, kadang-kadang ketiduran, Pak. Saudara masih merasa, ya saya sebagai orang Kristen, saya datang, Pak. Saya sulit hidup, Tuhan berkati saya datang berdoa, minta pendeta doain saya supaya aku sembuh. Nah, kemampuan saudara hanya sampai di situ. Belum bicara mengenai untuk menjadi Tuhan nomor 1. Sulit, itu level pertama. Itu sulit. Ya, gak mudah. Yang kedua mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, saya 50-50, Pak. Kerja juga iya, gereja juga iya, Pak. Kalau soal gereja, aku juga menggugu, Pak. Tapi 50-50 saja, begitu. Jadi saya tidak bisa all my time. Ya ada usaha juga lah, Pak. Tapi gereja juga ikut, begitu. Ya, I cannot give all. Ya saya boleh katakan, Tuhan nomor 1, saya juga nomor 1, Pak. Ya equal, it's okay. Jadi pergumulan hidup. Ada yang sudah bisa mencapai apa yang dia lakukan dalam dunia hidup dia itu 30%, 70% for God. Ada orang seperti itu, iya. Itu kualitas menuju kerohanian jauh lebih baik. Ada orang bisa give 100%. God must be number 1. Tapi jujur, sekalipun Paulus ketika dia sudah memberitakan seperti itu, dia tidak merasakan badannya sakit, pasti loh. Hanya dia tidak mau kasih tahu kita. Mungkin setelah dia tulis surat itu dia nangis. Karena manusia biasa kan. Udah tua, nafas susah. Mungkin dia meratap. Sakitnya ini badan. Iya, tapi dia tidak mau kasih tahu kita. Jadi sekalipun sudah pendeta, sekalipun sudah rasul, kita sudah give life, kita sudah menjadikan Tuhan nomor 1 dalam dimensi hidup. Sometimes, kadang-kadang bisa muncul kepentingan diri. Itu natural, itu manusiawi. Begitu saudaraku. Jadi tidak serta-merta. Pokoknya kalau sudah God nomor 1, udah pasti ya Pak ya. Udah gak akan berubah. Sometimes it can change. Karena kuasa rohani itu naik turun saudaraku. Tapi bagaimanapun juga, setiap kita harus menuju kepada yang Paulus tuju. Itu dia. Itu dia. God must be number 1. Gimana caranya, Pak? Apakah kita punya channel, kita punya kemampuan untuk memasuki kepada dimensi rohani yang seperti rasul ini? Yes. Jawabnya pasti. Kenapa, Pak? Caranya gimana? Karena setiap kita mempunyai bagian hidup yang Tuhan kerja dalam hidup kita. Kita dan Paulus sama diselamatkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang membedakan. Jadi ada linknya buat kita masing-masing dengan pengalaman untuk sampai pada puncak rohani demikian. Nah sekarang kita lihat contohnya. Jadi gimana itu Pak? Orang ini dulunya adalah seorang pembunuh jemaat. Dulunya adalah seorang yang tukang bakar gereja. Itu loh ini orang ini. Dan orang ini kemampuan otaknya pintar sekali. Gereja butuh orang pintar, pasti. Kalau gereja orang bego semua, susah kita saudaraku. Gereja butuh orang pintar. Karena di lainnya juga banyak jemaat dari variasi ini, pendidikan banyak nih. Ada S1, ada S2, S3, S campur pun ada kan, macam-macam. Kan banyak nih, saudaraku. Banyak kan? Dan dibutuhkan apa? Perlu smart, kok nggak bisa loh.
Kalau saudara PhD, saya khotbah, asal khotbah pokoknya, what is written, apa yang tertulis begitu aja. Saudara besok nggak mau datang lagi. For what, Pak? Saya di rumah juga bisa baca itu Alkitab. Ya, zaman berbeda, saudaraku, zaman berubah. Kemampuan teknologi, iptek, semua berubah. Begitu. Nah, gereja harus memenuhi tuntutan zaman itu. Kau nggak bisa penuhi keinginan jemaat. Karena jemaat sudah kehausan, jemaat punya pengetahuan yang tinggi, jemaat kehidupannya kompleks sekali, persaingan bisnisnya juga sangat besar. Dia butuhkan firman yang bisa membuat dia mengerti pada zaman di mana dia hidup. Khotbah di sini dengan khotbah di pedalaman itu beda, saudaraku. Khotbah di pedalaman gampang, tinggal ngomong aja. Langit itu kenapa nggak runtuh ya? Tuhan tuh baik ya. Ya, amin. Itu aja, saudaraku. Jangan dijelasin. BlackBerry yang baru begini nggak ngerti dia. Dia nggak tahu. Iptek dia nggak tahu, saudaraku. You must learn about the Bible from explicit, implicit. Dia nggak ngerti, saudaraku. Dia tahu what is written. Itu dia. Tapi for our church like this, for this age zaman seperti nggak bisa. Nggak bisa. Maka pendeta dituntut jadinya kan. Pendeta dituntut. Kalau pendeta tidak berseperti ini, akhirnya hamba-hamba Tuhan itu akan tergeser kepada bagian-bagian yang lebih ke dalam sedikit. Karena dibutuhkan orang-orang yang qualified untuk menjawab tantangan zaman. That is different. Itu beda sekali loh. Coba di sini kalau ada PhD. Apa yang saya ngomong dia bisa serap. Pas dia ngomong yes. Itu Pak yang kita butuhkan. Ya. PhD. Bukan permanent head damage. Bukan itu, saudaraku. Kalau permanent head damage artinya kepalanya sudah rusak permanen. Itu bego, saudaraku. PhD, Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Filosofi. Itu butuh. We are different now. Zaman seperti ini. Orang-orang yang bukan Kristen pendidikan tinggi. Orang-orang yang seberang dan kita. Atau orang-orang yang ajaran Kristen tidak benar. Hebat-hebat pengetahuannya. Tuh. How can we survive for our generation? Kita bicara mengenai education sekarang. Kita bicara mengenai our lifestyle of thinking. Kita bicara bagaimana memberi impact kepada generasi kita, anak cucu kita. Gak bisa enggak. Mau saudaraku, anakmu gak usah disekolahin. Zaman dulu masih oke loh. Zaman sekarang nggak sekolah. S1 aja office boy. Gimana? Diklek jadi bank itu, yang hitung duit itu. Gajinya 3 juta, 4 juta sebulan. Gaji 3 sampai 4 juta sebulan untuk zaman sebegini, saudaraku. Makan kangkung hari ini, sore kangkung, siang kangkung, pagi kangkung, tiap hari kangkung. Kadang-kadang mie rebus, saudaraku, begitu. Makan 3 tahun mati. Kurang gizi, mati, saudaraku. Gak bisa, anak itu coba tidak sekolahkan sekarang. Kayak apa? SMA aja gak cukup loh sekarang. Cukup. S1 aja dia masa kurang untuk zaman seperti ini. Iptek begitu tinggi. Tinggal ketik internet. You mau apa, berita apa? Tentang hal mau bahas masalah apa? Mau bahas mengenai Paul. You tulis ya. Rasul Paulus. Begitu ya. Apostle of Paul. Gitu ya. Ya, surat dari penjara. Kamu ketik keluar dia. Ada 3 orang menjelaskan tentang hal itu. Yes. Lihat zaman kita ini. Jadi waktu kita belajar ke sini, kita mulai waktu dikatakan, dia waktu utarakan itu, dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi dia orang lihai, penganiaya jemaat. Suatu hari dalam perjalanan dia ke Damsyik, dia buta waktu itu. Nah, ketika dia buta, dia bertanya, siapakah engkau? Begitu. Yesus jawab dia, akulah Yesus yang engkau aniaya. Maksudnya dia pembunuh umat, pembakar gereja. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Kemudian Tuhan menyuruh dia ke satu rumah. Di situ ada seseorang yang akan doakan dia. Waktu dia sampai ke rumah itu didoakan, matanya buka kembali, saudaraku. Itu disebut titik turning point, titik balik. Setiap orang Kristen itu menjadi momentum penting. Turning point itu ada pada setiap diri kita. Hanya masalahnya adalah ketika saudara tidak notice ke bagian seperti itu, rohani tidak tumbuh kuat, itu dia. Turning point. Itu titik balik dia. Dari seorang pembunuh Kristen, pembakar gereja, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Matanya lihat kembali. Dari situ dia berubah, artinya disebut bertobat, gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kapan turning point, saudara? Saya sudah pernah tanya ini tahun lalu. Sederhana sekali. Kapan itu? 5 tahun lalu.
Kalau saudara berkata, Pak, dari dulu saya sudah orang Kristen, Pak. Kakek saya Kristen, kami generasi Kristen. Saya tidak hitung itu loh. Sekalipun itu Kristen, ingat ada satu momentum, mungkin itu SD, SMP, atau kuliah, atau sudah punya keluarga. Ada momentum di mana itu sesuatu yang terjadi sama diri saudara, itu touching very much. Yang membuat berpikir different about Jesus. Itu yang disebut ibu bertobat. Kalau yang dulu itu intermezzo. Karena apa? Keluar Kristen, kamu ikut Kristen. Itu dia. Itu membuat itu turning point. Mungkin waktu SMP. Mungkin waktu SMA. Rasa sekali sebenarnya Tuhan sedang menjamah. Itu turning point, saudaraku. Kalau bahasa teologisnya disebut apa, saudaraku? Itu disebut waktu Tuhan dengan waktu saudara itu touching. Bertemu itu. Itu seperti kesetrum, saudaraku, seperti itu. Rasanya dicelikan mata rohaninya. Baru hari itu kamu melihat Tuhan itu. Iya ya Pak, Tuhan itu ada. Itu dia. Turning point. Nah ketika turning point terjadi kepada diri dia, karena dia orang pintar, dia belajar firman. Waktu pengalaman sudah terjadi oleh kepada dia, turning point, dalam turning point dia melahirkan pemikiran seperti itu, maka dia belajar firman. Firman yang dipelajari begitu pintar dia, mempengaruhi bagian hidup dia, pikirnya kuat, maka muncul kalimat dia. Di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Itu dia. Jadi timbul rasa hutang budi yang sangat besar. Bagaimana caranya Pak Pendeta supaya aku bisa membuat Tuhan itu nomor satu dalam hidupku, yaitu setiap kita hutang budi sama Tuhan. Kapan you rasa itu? Ambil contoh-contoh biasa yuk. Pak, kalau saya tidak dapat istri yang satu ini, katakanlah you pernah kawin cerai, kan demikian? Kalau saya tidak dapat istri yang ini Pak, saya akan melangkah di gereja. Saya hutang budi sama Tuhan. Lewat apa? Lewat istri yang Tuhan kasih. Ya. Di antara anakmu ada 4. Ya. Nomor 1 paling bagus. Setiap kali lihat anakmu itu nomor 1 itu, dia harus mengerti apa? Ini anak ini membuat saya hutang budi sama Tuhan. Between the amount dan 4, salah satu ini yang paling berbakti, paling sayang saya. Saya merasa saya hutang budi besar sama Tuhan. Yes, right. Itu dia. Saudara tahu dimensi hidup saya, saudara hidup saya sendiri. Kapan di turning point itu? Setiap kita hutang budi sama Tuhan. Nah masalah kalau kita tahu kita hutang budi, orang hutang budi harus bayar bukan? Nah, you can say, God must be number 1, nomor 1. Kepentingan kita menjadi urutan nomor 2 atau 3 dan seterusnya. Maka Injil keluar tertulis jadi begini. Oleh pemenjaraanku Injil menjadi maju. Jangan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka adalah lambang kebinasaan. Bagi kita adalah hidup yang kekal. Itu dia. Jadi saudaraku kalau saya terusin pelan-pelan poinnya. God must be number 1. Gimana caranya Pak Pendeta? Ada turning point. Turning point melahirkan apa Pak Pendeta? Hutang budi. Hutang budi melahirkan apa Pak? Hutang budi melahirkan ada harga yang harus dibayar dalam hidup. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ini kadang-kadang gak muncul dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Keegoisan kita menutup bagian itu. Saudaraku. Ada harga yang harus dibayar. Bentuknya apa saja? Baik mengenai kemampuan, talenta, harta, orang sampai pada tahap penyerahan diri, itu berbagai variasi modelnya. Ada harga yang harus dibayar kalau hutang budi itu. Nah ini kadang-kadang kita tidak masuk, kenapa? Pengetahuan firman tidak menjelajah sampai bagian situ. Dia tiba-tiba stop aja karena kita merasa saya belum punya waktu untuk Tuhan. Jadi begitu. Jadi you kan hutang budi. Nantilah Pak kalau aku sudah ini. Not like that. Tidak harus sesudah itu. Dia harus jalan berbaringan. Nah kalau ada harga yang harus dibayar, hutang budi. Kita harus bayar balas budi kepada Tuhan, saudaraku. Jangan lupa. Hidup yang seperti ini, kadang-kadang bayar harganya mahal. Harus korban perasaan bisa. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan harus lebih banyak, iya. Hutang budi sama Tuhan. Dan setelah kembali ke saudara masing-masing, coba pikir sebentar dulu. Kalau bagi dia, Paulus ini,
baik oleh tubuhku, oleh hidupku, tubuhku, matiku, Yesus dimuliakan. Dia mau tiga-tiganya komplit. Dia sekalipun dibunuh di bawah penjara pun, dimatikan, jemaat dengar, mereka berkobar-kobar rohaninya. Dia punya life sudah sampai di puncak seperti itu. Kalau orang matikan dia bilang untung. Tapi kalau orang biarkan dia hidup untuk Kristus, itu kuat sekali saudaraku. Kuat bukan main. Saya mau setiap kita yang duduk di sini, baik di sini maupun di atas, you sadar loh, you hutang budi loh saudaraku. Dan ironisnya, orang-orang yang sebelum masuk ke bagiannya Tuhan, ketika dipertobatkan, turning point-nya, setelah dia percaya, waktu dia lihat ke belakang, hidupnya yang dulu itu, kalau Paulus pembunuh umat Tuhan, kalau hidupnya dulu itu rusak, parah, hancur, saudaraku ya, dalam dunia glamor, dunia mabuk, mungkin dunia judi, dunia yang jahat bagi dia. Bagi dia sebenarnya tidak ada kamus untuk masuk gereja, saudaraku. Waktu diubah cara berpikirnya, dimasukkan ke gereja, dia lihat ke belakang, itu luar biasa ratapannya. Itu membuat orang yang begitu hutang budinya berlipat-lipat, saudaraku. Dia merasa Tuhan, kalau not because of you, nggak ada saya hari ini. Itu dia. Dan orang seperti itu tidak banyak. Tidak banyak. Orang seperti itu biasanya Tuhan mau kerja dalam hidup orang seperti itu, dibiarkan dulu di tempat seperti itu untuk sekian tahun. Ya. Bahkan ada orang seperti Paulus kan, ditempatkan di bagian agama yang lain, menjadi penganiaya jemaat sekian tahun. Waktu timingnya tiba, Tuhan buat dia buta, Tuhan kasih turning point, waktu lihat ke belakang, air matanya nggak tahan. Dulu aku penganiaya umat Tuhan, sekarang aku menjadi pembela Tuhan. Mungkin di penjara kalau dia sudah nangis dalam tubuh fisik dia, kalau dia ingat penjara itu, dia mulai tersenyum. Apa? Badan yang rusak ini boleh bayar utang budi. Ya. You lihat? If you can think like that, you punya spiritual growth. Ya, ini rahasia hidup sebenarnya. Saya ingin beri contoh hidup saudaraku begitu. Karena Bapak Antoni sekian puluh tahun menggebu-gebu karena saya belajar dari hal demikian. Setiap kali saya melihat hidup saya tambah baik, setiap kali saya melihat anak saya tambah baik, saya merasa Tuhan, saya hutang budi. Ya, setiap kali apa yang saya miliki tambah besar, saya hutang budi. Setiap kali Tuhan berikan saya pekerjaan yang besar, saya hutang budi. I must pay, saya harus bayar. Life yang seperti itu. Tahun berapa puluh tahun melayani Tuhan, setelah mendapat sarjana teologi S1, setelah melayani 8 tahun kemudian saya dipendetakan, kemudian 2 tahun kemudian saya menyelesaikan master saya S2. Sudah 4 tahun ini berjalan, sudah selesai. Tahun depan saya memasuki usia 50. Saya berpikir, Tuhan, aku ingin ambil doktor. Untuk apa? Untuk memperlengkapi diri lebih baik, untuk membalas budi. Mau jujur gak? Yang sini pasti ngerti. Kalau umur sudah masuk ke 50, belajar susah, saudaraku. Mau buat paper lagi, makan itu kertas semua, dalam semua, saudaraku. Mau ketik lagi, malas. Itu komputer pun sih dibuang ke laut, saudaraku. Tapi we must start from zero. Kenapa? Untuk diperlengkapi. Untuk apa? Balas budi. Ya, balas budi. Saya tahu, my time is not so long. Ya kan? Kalau saya sudah 50 ke atas, nanti kalau saya selesaikan 15 tahun melayani Tuhan, kalau udah tua, what should I do? Mungkin ke kota-kota sudah tidak sekuat hari ini. Khotbah 1 hari Minggu bisa 6 kali, tidak sekuat itu lagi. Tapi kalau saya sudah selesai semua sekolah saya, paling saya bisa jadi dosen. S1 sarjana teologi saya ambil di bidang bagaimana ilmu berkhotbah. S2 saya bicara mengenai how to preach in postmodern era. Nah, doktornya bisa doktor in ministry, in preaching dalam ilmu berkhotbah juga. Nanti hari tua saya jadi dosen. Mengabdi kepada siapa? Sekolah teologi ya. Jadi yang muda-muda itu, ini pintar, sini saya didik jadi pendeta, saudaraku. That's my life. Saya sudah lihat ujungnya. Ya. Pengabdian terus, hutang budi jalan terus, saudaraku.
Kalau sudah tidak bisa menggelegar kemana-mana, jadi dosen, mendidik orang jadi pendeta bagus. Mereka masih muda, dididik. Suatu hari bisa menjadi pendeta besar. Itu kebanggaan tersendiri, saudaraku. Yes. Saya udah pikirkan sampai ke arah sana. Kenapa? Hutang budi. Kita ini orang hutang budi. You and me sama. Hanya selama ini tidak diungkapkan, tidak dibuka lebar-lebar. Hari ini saya buka lebar-lebar. Setiap kamu itu waktu lihat you punya rumah. Lihat you punya harta. Lihat you punya anak. Lihat you punya kesehatan. Lihat you punya keluarga. You hutang budi sama Tuhan. Yes. Gak bisa lagi kita pungkiri. Kita orang hutang budi. Masalahnya adalah banyak orang sudah tahu begitu, dia tidak mau balas. Ada harga yang harus dibayar. Ada yang harus dikorbankan untuk membalas hutang budi itu. Dalam bentuk apapun. Ya, bentuk talenta, bentuk suara, karena harta, dengan harta maupun penyerahan diri. Kalau saya menyerahkan diri untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ya, itu cara saya untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita orang hutang budi. Ini khotbah hari ini mesti masuk ke hatimu yang muda-muda itu, saudaraku. You tanamkan itu kuat-kuat deh. Silakan pergi kuliah dulu. Mungkin Tuhan belum panggil menjadi ini, menjadi itu. Silakan kuliah, persiapkan diri dengan baik. Maybe 5 years in front, saudaraku. Ya, kita orang hutang budi, nggak bisa tidak. Kalau gereja bisa mempunyai pemahaman seperti itu, we are growing very, very fast. Karena kita sadar diri kita. Setiap kita dituntut untuk membalas kebaikan Tuhan. Maka orang ini muncul contoh kerohaniannya. Bagiku, hidup memberi buah. Kalau mati, untung langsung ketemu Tuhan dia. Lihat tuh, kualitas rohaninya. Saya tidak tahu, saudara bagaimana, tapi hari adalah cetusan dari rohani, perjalanan kehidupan rohani. Setiap kali kalau bicara tentang Tuhan, menggebu-gebu saya. Ya, karena sudah menjadi bagian dari part of life. Dari style kehidupan saudaraku. Kalau bicara ini bisa menggebu-gebu sifatnya. Apalagi yang bisa kita buat. Ide apa yang bisa. Setiap kali kita duduk, kita bicara ide untuk Tuhan itu muncul. Nah, bagaimana merealisasikan itu butuh orang-orang yang melanjutkannya, saudaraku. Ide itu muncul. Saya mau kembalikan firman ini kepada saudara masing-masing. Kalau you aware, you benar-benar memperhatikan, engkau adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Hatimu dari dulu, kalau bicara mengenai Tuhan, hatimu itu sulit jelaskan kalimatnya. Khotbah hari ini pasti masuk seperti bensin membakar rohani kamu. Tapi kalau engkau biasa-biasa aja, hari ini mencelikkan mata rohani. Iya ya Pak, kok aku gak merasakan itu? You must. Hutang budi. Masih ingat gak perjanjian lama, perjanjian baru yang sering saya sebutkan itu? Mereka kan jual budak kan di perjanjian baru itu. Budak ditaruh di pasar, ditaruh di meja, duduk di situ semua, tinggal pilih harganya berapa. Ini yang badannya setegap apa, itu orang tuh, budak, bukan monyet dia, itu orang. Nah ini berapa ratusnya, udah beli bawa pulang, dimandiin, udah itu dikasih baju warna putih. Dia kerja di kebun, saya pemilik kebun. Sudah selesai begitu, saya kasih dia anting-anting kiri kanan atau kanan aja. Nah, anting-anting itu di situ tertulis bukan nama budak itu, nama saya, Anthony Chang. Kenapa? Kalau budak itu kabur, waktu ditangkap, tinggal dilihat kupingnya. Oh, ini Pak Anthony Chang punya, dikembali. Nah, begitu jeniusnya Paulus itu waktu dia tulis, dia tulis apa? Engkau adalah budak Kristus. Pintar ya? Pintar loh dia loh. Jadi artinya, kau sudah lunas dibayar. Kamu menjadi budak Kristus. Kemana you pergi, anting-antingan tertulis apa namanya? Jesus Christ. Itu dia. Gak bisa lari. Gak bisa lari. Kalau you are true, engkau benar orang Kristen, kau tak bisa lari, saudaraku. Di anting-antingmu tertulis Jesus Christ. Gak bisa lari. Itu maka dipakai istilah, engkau adalah budak Kristus. Clear. Dijelaskan oleh Paulus ini. Hebat loh dia. Jadi gak usah lari, semua dia patok mati. Kau adalah budak Kristus. Engkau adalah sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Tuhan. Dan engkau adalah miliknya Tuhan. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Tuhan punya. Wah, kalau ayat-ayat ini kita serapi, kita renungkan baik-baik, kita ini loh.
Untuk menjadikan Tuhan nomor satu, harus ada turning point. Dalam turning point itu menjadikan kita hutang budi. Hutang budi itu harus dibayar. Nah, pembayarannya harus ada dikorbankan. Bentuk pengorbanannya tergantung kapasitas kita masing-masing menjawab. Paling tidak kita mampu menjawab sesuai dengan kapasitas kita, membuat Tuhan tersenyum. Ya, tidak terlambat untuk setiap kita untuk melakukan itu. Berikut ada laporan untuk pelayanan di Manado. Coba tampilin fotonya. Laporan buat saudara-saudara yang mendukung itu. Ini gereja yang dibangun, udah selesai bangun saudaraku ya. Lanjut. Ini udah jadi bentuk, lanjut. Nah ini salib, lanjut. Nah ini udah jadi, interiornya lanjut. Nah ini interiornya ya. Ini saya beliin semua, itu sound systemnya semuanya, lanjut. Ini termasuk, itu kiri kanan ada 2 AC, itu diberi oleh gereja Pak Niko di Jakarta. Saya nggak tahu gerejanya apa, saudaraku. Kursinya saya ganti semua, karena kemarin kan kursinya yang plastik ya, sebentar aja kan sudah miring itu kaki. Saya ganti yang bagus biar kuat, lanjut. Nah ini saya kasih itu kursi depannya itu saya kasih kursi bandara begitu, enggak kursi sofa begini. Sofa begini 3 bulan miring sofanya. Kalau kursi bandara dia mau manjat, mau duduk, mau loncat 300 tahun enggak usah itu gereja saudaraku. Ya, saya kursi bandara, lanjut. Ya, nah ini dari atas lihat ke sana, saya tinggal belakang pintu itu di atasnya saya mau taruh itu gambar perjamuan suci saudaraku, perjamuan kudus itu saudaraku, yang gede biar bagus dia. Lanjut. Nah ini pendeta sama istrinya, itu istrinya sampai gak pakai sepatu tuh lihat saudaraku. Dia pikir gereja bersih banget gitu. Kadang-kadang lihat itu hati kita kasihan loh. Mereka hidupnya biasa-biasa aja, tapi kalau dikasih ke gereja dia jaga, dia bersihin saudaraku. Karena itu rumah dia. Belakangnya, lanjut. Nah ini belakang pastori. Saya lagi bangun, kemarin saya sudah bayar semua bahan bangunannya. Lanjut saudaraku. Ini mereka lagi bangun pastorinya, lanjut. Ya terus. Nah ini sebentar, pastorinya itu semua diperlengkapi, furniturnya saya siapin supaya jadi dia melayani depan, tinggal di belakang, anak, suami, istri sama orang tuanya depan, dia layani jemaat saudaraku gitu ya. Kita siapin semua, itu selesai. Kemudian gereja the next akan menyusul. Kemudian ini Alkitab di sana sudah ada 3.500 saudaraku, 3.500 Alkitab. Kemudian tadi ada jemaat kasih yang dari gereja dekat Gajah Mada itu, mereka kasih gereja 500 kalau salah ya, masih ada di rumah. Kemudian dari Australia, gereja di Perth itu Indonesian Family Church, Pastor Daniel Ong, mereka memberikan 3.125 Alkitab, sekitar begitu. Karena uangnya itu terhitung kira-kira 11.000 Aussie dollar. Jadi dikalikan ke satu Alkitab kira-kira 3.000-an Alkitab. Itu Hotel Yasmin di owner Pak Rudi Sirapanji, he donate itu 5.000 Alkitab. Jadi ada kira-kira sekitar 8.000 sedang on the way ke sana. Jadi terkumpul kira-kira sudah 12.000 Alkitab saudaraku. I should prepare 50.000, 50.000 Alkitab. Untuk apa? Nanti pemilihan presiden selesai, saya mau buat KKR besar di situ. Karena saya cerita ya, dibuat big revival saudaraku. Itu saya ingin untuk balas budi kebaikan Tuhan. Ini yang saya the best I can do untuk balas budi. Dan ini juga adalah dukungan dari saudara untuk ini bisa jadi. Thank you so much selama ini. Saya tahu dari anak muda, saya tahu you kumpul-kumpul. Saya tidak lihat jumlah ya, I see your heart. Thank you so much. Di banyak gereja saudaraku. That is the best I can do untuk membalas kebaikan Tuhan. Ini yang mampu saya lakukan. Dan setelah ini saya nggak tahu apa lagi yang Tuhan suruh saya. I will go. Saya akan pergi untuk hal demikian untuk Tuhan. Saya rasa hidup saya berarti saudaraku. Hanya dengan cara ini saya bisa balas kebaikan Tuhan. Saya adalah orang yang hutang budi. My life is for Jesus. Gitu. Ya. Jelas sekali saya tidak dagang, saya tidak kerja. Just like that every day. Preaching, lihat apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dibuat. Tapi hidup ini semangatnya, kesungguhannya selalu berkobar-kobar.
Bahkan tadi teman-teman bilang, Pak Antoni kelihatan tambah muda. Ya, makan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Saudaraku. Tiap hari baca firman Tuhan, kok tiap hari pegang duit kayaknya bisa cepat tua, saudaraku kan gitu. Lihat firman, benar, fresh, everyday fresh. Setiap kali saya di sini, lihat semangatnya, nggak pernah pudar, saudaraku. That is what I should give you. Ini yang harus diberi contoh memang untuk you. Setiap kali dengar khotbah, you menggelegar. Saya butuh itu. I don't care, you punya church itu namanya apa. Karena kita punya prinsip, setiap kali saya ke gereja, saya lihat, that is the house of my Lord. Itu rumah Tuhanku. I don't care itu nama gerejanya, saya tidak penting itu. Saya penting, waktu dengar firman, engkau hutang budi, hatimu seperti tertusuk. Iya Pak, itu cukup. Engkau aku harus balas kebahagiaan Tuhan. Selama ini saya sudah janji, gak pernah terrealisasi Pak. Selalu terbentuk oleh banyak hal. Saya suka alasan ini, itu, nanti. Tetap tidak terpengaruh. Hari ini harus berubah. Tidak bisa nanti, harus berbarengan. Ya. Sekalipun sulit, kau harus balas utang budi Tuhan. Gak bisa enggak? Semua orang life sama. Saya cuma begitu. Bukan saya tidak punya problem. I have my own problem. Tapi serving Jesus must go on. Harus lanjut saudaraku. Gak bisa enggak? Bisnis bisa aja banyak masalah. Tapi untuk Tuhan, that must be. Harus saudaraku. That is a must. Gak bisa nantilah. Gak bisa hidup begitu. Karena kita orang hutang budi. Sudah dibayar lunas. Jadi bawa pulang ini firman. Lagu klasik di gereja ini. Setiap kali anak sekolah minggu maju. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kita nyanyi hari ini. Tidak terkecuali tua muda, besar kecil, kaya miskin. Hati ini harus tetap terus dibentuk. Kau hutang budi. Ya, kau hutang budi sama Tuhan. Like me. Kita orang yang hutang budi. Harus balas. Tidak bisa tidak. Sekalipun kamu mengatakan saya sudah 10 tahun jadi diaken. That is enough. That is not enough. Saya sudah lama Pak melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. 8 tahun udah cukup Kak. That is not enough. Karena hutang budi seumur hidup saudaraku. That is not enough. Saya sudah planning for my old days. Paling jadi dosen saya. Kalau udah gak bisa seperti, karena teriak seperti menggunakan energi yang besar. Ya. Tapi setelah after that, paling jadi dosen. Gimana sekolah teologi ya? Bantu orang-orang biar suatu hari menjadi besar. Lihat mereka bisa menggelegar. Come, Jesus love you. Itu bangga loh saudaraku. Mati pun itu sedang Tuhan. I finish my time. Ya. Maka saya bilang, apa yang saya miliki, rohani yang saya miliki, saya mau diberikan semua. Enggak perlu disimpan. Supaya orang bisa belajar. Orang bisa. Orang Paulus juga ngajar kita kok. Kita juga bisa memberi teladan ke banyak orang. Bawa firman ini, anak-anak yang masih muda, I tell you the truth. Kau hutang budi sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Coba lihat dirimu masing-masing. Kenapa sampai duduk di sini? Masa lalu kehidupan keluargamu seperti apa? Kamu dari keluarga yang bagaimana? Dulu waktu masa kecil kamu di mana? Kenapa kamu duduk di sini? Kamu dulunya siapa? Kehidupan dunia engkau kayak apa? Mungkin dulu engkau kenal gereja. Tapi hari ini, mungkin dulu engkau di dunia orang gelap. Dunia glamor. Tapi hari ini, kau tahu kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan yang melakukannya. Kau hutang budi. Sudah pasti. Sudah pasti. Kita sama seperti Paulus hutang budi sama Tuhan. Biar lagu ini mewakili hati kita. Mencetuskan diri. Kami hutang budi. Kami harus baik. Bayar budi. Dan harus ada dikorbankan dalam hidup ini. Untuk memuliakan Tuhan. Bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu.
ada suasana teduh buat kita 1-2 menit. Ngomong-ngomong dalam hatimu kepada Tuhan. Aku hutang budi. Ya, ngomong sekarang. Selama ini tidak terpikir oleh saya. Aku hutang budi. Suami itu baik sekali. Aku hutang budi. Dulu aku miskin Tuhan. Hari ini cukup. Bahkan lebih aku hutang budi sama Tuhan. Dulu aku hampir mati Tuhan. Hampir mati dalam bahaya maut. Kau bebaskan aku dari bahaya maut. Aku hutang budi. Dulu aku dihina orang Tuhan. Gak ada harganya di mata masyarakat. Tapi saya percaya kepada Engkau. Aku mulai dihargai oleh keluarga. Aku hutang budi sama Tuhan. Beri aku hati seorang pelayan yang selalu menjadikan Tuhan nomor 1. Beri aku hati seperti itu, yang mau balas kebaikan Tuhan. Beri aku hati, ada yang harus aku korbankan untuk membuat tersenyum, membuat Tuhan tersenyum, apapun bentuknya. Jadikan Engkau nomor 1 dalam hidup saya Tuhan. Selama ini aku enggak. Sekarang aku harus mau. Tolong saya Tuhan. Mau hati ini seperti bejana dibentuk oleh Engkau. Diubah secara perlahan pasti. Karena gereja membutuhkan orang-orang yang punya hati. Diubah oleh Tuhan. Gereja butuh orang-orang yang hutang budi. Hutang budi sahabat Tuhan. Kalau ada Tuhan, hari ini Engkau tidak di sini. Kau tidak menangis, kau tidak terharu. Kau hutang budi sama Tuhan. Dan hutang budimu sedalam lautan, setinggi langit. Nak mampu kau bayar lunas semuanya itu? Gak mampu itu. Kita hanya bisa mengatakan, that is the best I can give. Ini yang terbaik yang saya bisa lakukan. I give my life. Aku memberi hidup. Itu yang the best yang saya bisa beri. I care about Manado. Itu the best I can give. Saya beri waktu, beri tenaga, beri pikiran. That's the best I can give untuk membuat Tuhan tersenyum. How about you? Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan Musik berhenti, kita berdoa. Materaikan kami dengan firman yang teguh, Tuhan. Kuasa, kemuliaan, kebesaran Tuhan hadir dalam gereja ini. Beri kami hati seorang murid yang baik.
kami hutang budi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap kami diperlengkapi dengan sangat baik, amat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Diri kami sudah dibayar lunas dan kami milik Tuhan, bukan kami lagi. Thank you untuk firman hari ini, contoh yang konkret dari Rasul. Makasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap